Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Bersyukur pada Tuhan sore hari ini kita bisa kembali mengadakan ibadah dalam acara ibadah online maupun yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan memulai ibadah ini. Kita undang untuk bangkit berdiri. Amin, haleluya. Haleluya. Haleluya.
satu persembahan yang harum di hadapan Bapa. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Amin. Kau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Allah bangkit. Haleluya. Kekuatanmu ya Allah. Hoi. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, amin. Bernyanyilah orang, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita rasakannya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu jangan putus memuji Tuhan. Kita sambung kembali pujian kita, besarkan nama Tuhan.
supaya lebih semangat lagi ya. Karena ini lagunya membangkitkan semuanya. Biarlah Tuhan juga bangkit. Iman kita lebih dibangkitkan. Puji dia. Puji Tuhan. Kala berbunyi
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati pikiran kita, pendengaran kita, untuk kita boleh menerima firman yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari saudara, saya undang saudara untuk benar-benar Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Biar Tuhan hadir akan senantiasa memberkati, menolong, melindungi kita. Oh haleluya Yesus. Mari saudara, buka hati saudara. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudara. Oh haleluya, haleluya. Amin, amin.
keadaan kami hari ini sehat-sehat, baik-baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Di tempat ini Tuhan, maupun bagi anak-anakmu yang mengikuti live streaming di rumah-rumah Tuhan, kami persembahkan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Syakarana Bakasya. Kami percaya setiap kali diurapi oleh Engkau, kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan. Syadaraba anaka syekir indaraba ayaraba urima ayaraba asyara. Glory haleluya. Syakaraba ayaraba. Mari Roh Kudus Tuhan berbicara. Sampaikanlah pesan-pesan-Mu atas kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Biarlah kuasa-Mu bekerja. Bangkitkan setiap iman roh kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kami berada di dalam hadirat-Mu, saat kami mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan hidupkan dalam hidup kami. Janji-Mu iya dan amin. Karena kami anak-anak yang Kau kasihi. Karena kami percaya Tuhan, kami spesial di mata Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya, hamba-Mu yakin Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Janji-Mu Tuhan nyatakan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Shalom saudara. Seberapa banyak di tempat ini kita diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita mau membuka 1 Samuel saudara. Ya, saat minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan nyatakan firman Tuhan ini. Dan saya mau bagikan buat saudara. 1 Samuel 16 ayat 1. Baik saudara. Saudara, hari-hari ini kita sudah masuk di masa-masa akhir. Ya, seringkali saya mengatakan pada saudara, kalau kita udah jangan lengah lagi. Kalau kita udah jangan main-main lagi pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan ya di dalam doa puasa kita, Tuhan katakan, nak, hari ini engkau sedang masuk di masa-masa akhir, di akhir zaman. Hati-hati anak-anak Tuhan, kita mau terus waspada, kita mau terus berjaga-jaga, kita mau terus berdoa, kita terus membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mau ingatkan bagi saudara dan saya, di mana Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya yang besar-besaran buat saudara dan saya yang percaya katakan amin. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Namun satu hal saudara, Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya besar-besaran di dalam hidup saudara. Setiap kita yang hadir pada malam hari yang beribadah di tempat ini maupun yang live streaming. Siapa percaya lambaikan tangannya. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku terima Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin saudara. Pengurapan yang Tuhan beri saudara, yang Tuhan lepaskan hari-hari ini di akhir zaman bagi saudara dan saya, itu pengurapan bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa dahsyatnya. Luar biasa. Di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Maka Tuhan mengurapi setiap kita. Siap saudara diurapi Tuhan? Katakan, aku spesial di mata Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang spesial di mata Tuhan? Angkat tangannya. Katakan, aku spesial Tuhan.
Wow, dahsyat. Oleh sebab itu saudara, kita mau sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi intim di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara? Saat saudara ada di dalam hadiratnya, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Oleh sebab itu bangun terus, bangun roh kita. Terus kata Tuhan, minta urapan Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Maka firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Ini janji Tuhan. Ketika saudara minta urapan yang baru, minta urapan kuasanya dicurahkan dalam hidupmu, Tuhan akan berikan. Hari ini di akhir zaman saudara, mari setiap pribadi kita mau minta urapannya kepada Tuhan. Janji Tuhan akan Tuhan nyatakan. Firman Tuhan katakan, ketuklah. Ketuk kata Tuhan, maka Tuhan akan ketuklah pintu itu, maka Tuhan akan bukakan. Luar biasa, hari ini akan ada pencurahan Roh Kudus, kuasanya itu yang besar-besaran bagi setiap saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang mau terima katakan amin. Saudara mau terima? Kita harus memiliki kerinduan. Saudara, saya percaya orang yang diurapi Tuhan, dia pasti mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saya sangat percaya itu saudara. Tuhan akan ubahkan hidup saudara. Dan Tuhan akan bedakan hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa kita saudara-saudara di tempat ini, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan mengadakan perbedaan. Kenapa saudara? Karena janji Tuhan, Tuhan akan pegang setiap saudara di tempat ini. Tuhan Yesus akan menyertai hidup anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima itu saudara di dalam hidup. Oleh sebab itu terus anak-anak Tuhan, penabur benih di tempat ini, ayo terus menanti-nantikan itu, pengurapan itu di dalam hidup saudara. Mari, hari ini saudara, saya mengajak untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari anak-anak Tuhan, saya rindu saudara di musim penuaian. Minggu lalu saya sudah katakan, hari Jumat juga saya sudah, hari Kamis saya sudah katakan, kalau saat ini adalah musim apa saudara? Musim apa? Penuaian. Itu akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh percaya. Kita akan menuai karena musim penuaian itu telah tiba. Bukan menuai jiwa-jiwa saja, tapi menuai kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Siapa yang mau menuai kuasa Tuhan jadi nyata dalam hidupmu? Angkat tangannya saudara. Angkat tanganmu. Tuhan, saya akan menuai kuasa dari surga. Amin. Yuk bersama dengan saya 2, 3. Tuhan Yesus, saya akan menuai kuasa dari surga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara dan saya akan menuai kuasa dari surga. Saya percaya saudara, setiap hari, setiap kita akan terima kuasa dari surga. Pengurapan minyak yang baru Tuhan curahkan, Tuhan berikan bagi saudara-saudara dan saya di tempat ini. Ketika kita membuka hati kita, kita punya kerinduan, maka saya percaya pengurapan yang Tuhan beri atas hidup kita itu akan menghasilkan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kuasa pengurapan itu saudara akan menghasilkan pengurapan yang menghasilkan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Yang rindu alami itu saudara, hari ini secara pribadi mau berkata, Tuhan, aku rindu. Saudara rindu? Siapa yang rindu angkat tangannya. Yang rindu, nggak rindu jangan angkat tangan ya. Yang rindu angkat tangannya. Kenapa saudara? Karena dengan pengurapan kita akan menjadi manusia yang lain, manusia yang berbeda, yang diurapi Tuhan. Amin. Yuk lihat 1 Samuel
16 ayat 1 kita baca firman Tuhan ini supaya kita mau mengerti. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena siapa? Saul. Bukankah ia telah kutolak, kata Tuhan. Wow, mengerikan ditolak Tuhan. Saudara, jangan kita jadi orang yang ditolak sama Tuhan ya. Yuk lanjut. Sebagai raja atas Israel, isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah, aku mengutus engkau Samuel untuk menemui siapa? Isai. Di sana ada anaknya yang telah kupilih dan seorang saja bagiku. Wow, luar biasa. Saya baca ini, ketika saya dapat ayat ini saya renungkan, saudara. Luar biasa. Saat itu Samuel berduka, Samuel sedih. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Saul ditolak oleh siapa, saudara? Saul ditolak sama Tuhan. Enggak, kata Tuhan, aku telah memilih anak Isai. Enggak semua anak Isai dipilih, hanya satu orang yang dipilih. Saudara tahu siapa anak Isai? Daud. Luar biasa. Urapi, kata Tuhan, Samuel, urapi. Pergilah ke rumah Isai. Urapi. Hanya satu orang yang aku pilih. Tidak usah semua kau urapi. Luar biasa. Ya, saya percaya saudara-saudara di tempat ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Karena saudara sudah dipilih oleh Tuhan dan Tuhan sudah mengurapi. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara Tuhan menolak Saul menjadi raja? Karena Saul sudah menolak Tuhan. Saul tidak memenuhi perintahnya Tuhan. Sangat menyedihkan. Saul tidak taat lagi kepada Tuhan. Makanya kata Tuhan, sudah, jangan sedih kepada Samuel. Pergilah, aku telah memilih seorang. Ya, kamu pergi, urapi dia. Urapi siapa? Urapi dia. Salah satu anak Samuel, yaitu Daud. Kita baca ayat yang 13. Yuk kita buka ayat yang 13, kita baca. Ini lanjutannya, saudara. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel. 13 Pak. Ya. 1 Samuel 16 ayat 13. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan apa saudara? Mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak apa? Hari itu dan seterusnya. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Berangkatlah Samuel menuju Rama. Wow, dahsyat saudara. Firman Tuhan, saudara, pengurapan itu penting dalam hidup kita. Makanya saudara miliki terus urapan dari Tuhan. Kuncinya apa? Terus intim, terus dekat, terus bangun pujian penyembahanmu di dalam roh dan kebenaran. Anak-anak Tuhan di tempat ini, pengurapan setelah Daud diurapi itu beda. Firman Tuhan katakan, urapilah Samuel, isilah tanduk dengan minyak, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak apa saudara? Sejak hari itu. Apa? Dan seterusnya. Berkuasalah Roh Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya kepada Samuel, bukan pada Daud, tapi kepada saudara dan saya di tempat ini. Amin, saudara. Maaf ya. Terlalu semangat, saudara.
Apa yang terjadi, saudara? Setelah Daud diurapi, Daud menjadi orang yang berbeda. Saya katakan kepada saudara, tidak semua orang umat Tuhan dipilih untuk diurapi. Apakah saudara mau seperti Daud? Dipilih dan diurapi. Orang yang diurapi itu berbeda. Ini firman Tuhan bukan hanya pada Samuel, bukan hanya pada Daud. Firman Tuhan katakan sejak hari ini. Tapi firman ini buat saudara dan saya. Sejak hari ini dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas setiap kita, dan malam hari ini kita mau terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau berkatakan, Tuhan, aku percaya sejak hari ini dan seterusnya kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupku. Ada di dalam hidupku. Kuasanya akan Tuhan nyatakan di dalam hidupku. Mari anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau terus undang Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika Daud diurapi Tuhan, Daud mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara, saya melihat ada banyak perubahan di dalam Daud. Ketika Samuel mengurapi Daud, Daud menjadi orang yang berbeda. Dia spesial sekali. Ayat yang ke-18, kita buka. Ada berkat bagi orang yang diurapi. Daud adalah orang yang diurapi oleh Samuel, dan saudara dan saya juga orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada amin? Karena orang yang diurapi itu ada berkat buat saudara. Saudara, saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara dan saya akan menerima berkat yang dari Tuhan. Amin. Kita baca yuk ayat yang ke-18. Apa berkat apa yang Daud terima? Yuk kita baca 2, 3. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem, itu yang pandai main kecapi. Dialah seorang pahlawan, yang 2 gagah perkasa, 3 seorang prajurit, 4 pandai bicara, 5 elok parasnya, 6 Tuhan menyertai. Ini berkat yang Daud terima atas pengurapan yang dia terima dari Samuel. Saudara percaya? Kita setiap bulan selalu pengurapan. Ada berkat yang Allah sediakan. Daud menerima 6 berkat yang dari Tuhan. Tadi sudah kita sebut satu persatu. Tapi itu Tuhan akan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Daud seorang gembala. Dia menggembalakan domba. Tapi firman Tuhan katakan Daud juga seorang pemain kecapi. Tetapi setelah Daud diurapi, terima pengurapan dari Samuel, ada perubahan di dalam hidup Daud. Ada perubahan yang nyata. Ada rahasia Allah yang Allah nyatakan di dalam hidup Daud. Dia terima 6 berkat yang dari Tuhan. Luar biasa. Saat Daud belum diurapi Samuel, Daud sudah pintar main kecapi belum? Sudah. Pintar, sudah bisa main kecapi. Makanya Saul ketika dia lagi sedih, dia panggil Daud untuk main kecapi. Luar biasa saudara. Ada rahasia Allah setelah diterima pengurapan. Tetapi setelah diurapi Tuhan, Daud menjadi orang yang dahsyat, orang yang berbeda, orang yang diurapi, yang mengalami berkat Tuhan di dalam hidupnya. Ada amin? Saudara, dengar baik-baik. Saat Daud sebelum Samuel urapi, dia pemain kecapi, dia udah bisa, dia udah pintar. Tapi belum diurapi.
Apa perbedaannya? Saudara, Tuhan ingatkan hari ini banyak orang di mana-mana ya yang pinter main musik kayak Pak Yusuf ya, pinter main musik. Bahkan banyak orang juga yang suaranya bagus, jadi singer, jadi WL. Wow, keren gak? Keren, saudara. Tetapi saudara, ketika dia menerima pengurapan ilahi, dia menerima pengurapan yang dari Tuhan, saudara, pelayanannya, musiknya, nyanyinya, semuanya akan menjadi lebih keren. Amin. Lebih dahsyat. Sehingga orang yang mendengar, wow, luar biasa. Baru juga satu lagu sudah membawa dia naik ke hadirat Tuhan. Ada hati yang tenang, ada jiwa yang tenang. Kenapa saudara? Karena Allah yang dahsyat mengurapi kita. Ini janji Tuhan bahwa Allah menyertai setiap kita di tempat ini. Saudara mau diurapi Tuhan? Ketika saudara diurapi Tuhan, saya percaya Allah Bapa di surga, Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu penting gak pengurapan? Penting. Setiap kita kalau mau disertai jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kita terus memiliki keintiman. Dekat dengan Tuhan. Berapa banyak hari ini di akhir zaman yang mau intim, mau dekat dengan Tuhan. Saudara boleh angkat tangannya. Saudara mau katakan, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku gak mau jauh dari Tuhan. Aku berikan hatiku kepadamu. Aku berikan hidupku 100% kepadamu. Dan saya percaya kita sudah terima pengurapan dari Tuhan. Hari ini kalau engkau membuka hati, kuasanya akan Tuhan hidupkan dalam hidupmu. Engkau akan dipakai menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan menguatkan setiap orang yang ada di sekitar. Dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Ada kasih Kristus. Ada Kristus yang nyata di dalam hidup. Saudara dengar baik-baik. Ayat yang pertama. Ayat yang ke-18. Yuk, ini berkat Daud ya. Saudara boleh baca tadi sebut satu-satu yuk. 1, 2, 3. Orang, apa tadi saudara? Isai orang Bethlehem. Yang satu apa saudara? Yang satu pandai main kecapi. Luar biasa. Ada urapan. Ya pandai apa? Pandai main kecapi. Urapan yang pertama, berkat yang pertama yang Daud terima, dia pandai. Dia udah bisa belum? Udah bisa main kecapi. Ketika dia terima urapan, dia lebih dahsyat lagi. Dia pandai main kecapi, artinya Tuhan beri dia hikmat, kepintaran, kepandaian. Hikmat datang ketika Daud diurapi oleh Tuhan. Amin. Berkat yang pertama, Daud pandai main kecapi, artinya saudara, ketika kita diurapi, Tuhan beri hikmat bagi setiap kita. Amin. Orang-orang yang diurapi, Tuhan berikan hikmatnya. Jadi ketika mau melakukan apa, ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Yang kedua, sebagai apa saudara dikatakan? Pahlawan, luar biasa. Pahlawan, artinya nggak semua bisa jadi pahlawan. Pahlawan, kalau nggak punya keberanian, hatinya ciut, pasti menang atau kalah? Kalah. Tapi Daud sebagai pahlawan, setelah dia diurapi oleh Tuhan, ada berkat yang Daud terima. Daud punya keberanian. Ada amin. Ada Roh Kudus yang selalu membekali dia. Ada Roh Kudus yang selalu memberi dia roh keberanian untuk terus melangkah, untuk terus menghadapi kehidupan, untuk terus menghadapi Goliat-Goliat yang ada di depannya. Daud punya roh keberanian. Anak-anak Tuhan, orang yang diurapi punya roh keberanian di dalam hidup saudara dan saya untuk menghadapi tantangan, kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Amin.
itu anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita punya roh keberanian untuk menghadapi segala masalah, segala tantangan di dalam hidup kita, maka saudara akan alami kemenangan. Amin. Oleh sebab itu, berkat yang ketiga. Apa berkat yang ketiga? Yuk lihat saudara, tolong dibaca. Berkat yang ketiga, gagah perkasa. Wow, luar biasa. Ya, Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, gagah perkasa ini berbicara tentang apa, saudara? Pilihan Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan sebagai prajurit yang gagah perkasa. Hari ini Tuhan akan memilih saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, berarti Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Amin. Yuk katakan, aku dipilih Tuhan. Aku diselamatkan Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Oleh sebab itu, berbahagialah engkau hari ini yang Tuhan sudah pilih menjadi orang-orang yang gagah perkasa, orang yang kuat. Ada amin? Yang selanjutnya, seorang prajurit. Seorang prajurit. Wow. Saudara siap jadi prajurit-prajuritnya Tuhan? Saudara siap menjadi tentara-tentaranya Tuhan? Tentara-tentaranya Tuhan siap berperang menghadapi segala musuh yang ada di depan kita. Tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah, tapi dia selalu bergerak maju. Karena dia yakin, dia percaya, dia punya Tuhan yang selalu menyertai hidupnya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan menyertai hidup saudara? Boleh angkat tangannya. Katakan kiri kananmu, Tuhan menyertai engkau. Percaya. Amin. Berkat selanjutnya saudara, apa yang Daud terima? Daud yang apa saudara? Pandai bicara. Pandai bicara itu berbicara hikmat ya saudara. Pandai bicara beda nggak sama orang cerewet? Beda ya bu? Luar biasa. Pandai bicara itu beda dengan orang yang cerewet. Kadang kita suka cerewet, ngomong ngalor ngidul, ya, gak ada tujuan, gak ada arah. Tetapi saudara, orang yang pandai bicara, dia punya hikmat. Ketika dia mau berbicara, ketika dia mau menyampaikan pembicaraan apapun, dia pakai hikmat. Saudara, ketika dia berbicara dengan siapapun, saudara, orang yang pakai hikmat selalu meneguhkan orang-orang di sekitarnya, menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan cerewet, tapi meneguhkan, menguatkan. Saat dia berbicara, hatinya tersentuh. Amin. Saya punya satu ibu di tempat ini. Kalau dia bicara, satu bapak di tempat ini, kalau dia bicara, hati saya tersentuh, saudara. Luar biasa. Oh, iya ya betul. Oh, Tuhan kasih hikmat. Banyak belajar saya. Banyak diajarin saya. Kalau kami ngobrol, kami berbicara, wow, ada hati yang tenang. Hati yang dibangun. Kenapa? Karena orang yang pandai bicara seperti Daud, perkataannya itu selalu menguatkan orang-orang di sekitar. Amin. Amin, saudara. Saudara mau pilih pandai bicara tapi cerewet, atau pandai bicara penuh hikmat? Kita buktikan ya di dalam hidup kita. Kita mau pandai bicara seperti Daud, tapi kita penuh hikmat Tuhan. Ketika dia berbicara, hikmat ilahi turun.
menegur, menguatkan, mengingatkan, hati kita tersentuh. Amin. Belajar anak-anak Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan pasti memiliki hikmat. Ketika dia berbicara pun pakai hikmat yang dari Tuhan. Gak asal nyeplos, gak asal ngomong, gak asal-asalan. Tapi dia penuh hikmat. Sehingga saudara ketika ngobrol dengan orang ini pun rasanya apa? Enak. Oh enak ya ngobrol sama ibu. Enaknya ngobrol sama bapak. Saya dibangun, hati saya teduh, hati saya tenang. Amin. Tapi dengan yang cerewet saudara, aduh sebel. Saya nggak mau denger lah. Soalnya dia bawel. Ya. Ini saudara, nggak, anak-anak Tuhan di tempat ini nggak ada yang cerewet, tapi pandai bicara penuh hikmat Tuhan. Amin. Terakhir apa ya? 2, 3. Elok. Perawakannya apa sih Bu? Elok perawakannya. Ketika Daud diurapi Tuhan, Daud menjadi elok perawakannya. Artinya Daud menjadi orang yang berwibawa. Katakan, aku orang yang berwibawa. Amin. Ketika dia diurapi, Daud awalnya seorang gembala, gak dianggap saudara. Dia hanya dengan domba-domba yang dia pelihara, yang dia gembalakan. Tapi ketika dia diurapi oleh Tuhan, Daud punya wibawa yang luar biasa. Amin. Biarlah anak-anak Tuhan di tempat ini, setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita boleh memiliki satu kerinduan. Kalau saya diurapi Tuhan, ada wibawa ilahi di dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Ada wibawa ilahi, ada Kristus, ada Yesus yang keluar di dalam sikap, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Ini saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, milikilah wibawa ilahi. Yang terakhir, apa saudara? Yang terakhir, Tuhan. Wow, dahsyat. Tuhan menyertai Daud. Kalau saudara dan saya diurapi Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kok Bulani percaya amin terus, amin terus? Iya, karena saya mau mengaminkan firman Tuhan ini. Orang yang diurapi Tuhan, dia akan mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. Amin. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu melibatkan Tuhan, orang yang selalu berserah mengangkat tangan sama Tuhan, orang yang selalu minta urapan Tuhan yang baru di dalam hidupnya. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Amin. Usahamu, bisnismu, ekonomimu, pelayananmu, keluargamu, anak-anakmu akan menjadi orang yang berhasil. Yang percaya beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Sebab itu di akhir-akhir zaman ini miliki wibawa Kristus di dalam hidup kita, menguasai segenap hidup kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka janji Tuhan bahwa Allah akan menyertai kita. Sama seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, ketika dia menghadapi perapian, dia disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia diurapi. Daniel pun saat dia masuk ke gua singa, karena dia diurapi Tuhan, dia bisa mengalahkan singa-singa itu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun persoalan di dalam hidup saudara, hari ini ada urapan yang mau Tuhan curahkan dalam hidupmu. Kita mau menuai pengurapan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang mau membuka hati, mari buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku mau menerima pengurapan minyak yang baru dari surga turun atas aku. Sehingga aku percaya orang-orang yang diurapi akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai hidup saudara. Engkau akan jadi orang-orang yang berhasil. Kalau Tuhan menyertai kita, maka keberhasilan itu ada dalam hidup kita. Amin. Amin saudara.
Mari buka hati saudara, buka hatimu. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, ketika kau diurapi Tuhan, kau punya roh keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan di dalam hidupmu. Mungkin saudara ada orang-orang yang merencanakan yang jahat pada hidupmu, tapi Tuhan yang dahsyat itu menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu minta pengurapan yang besar. Saat ini Tuhan sedang curahkan di musim-musim yang baru. Saat ini Tuhan sedang mencurahkan urapan kuasanya di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh memiliki wibawa ilahi. Ada Kristus di dalam hidup kita, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Ada Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, biarlah hari ini wibawa Kristus itu memenuhi hidup kita. Yang mau katakan, aku mau Tuhan. Biarlah wibawa Kristus itu memenuhiku, menguasai aku hari ini Tuhan. Karena aku percaya ketika Engkau mengurapi aku, Tuhan, ada berkat yang Allah nyatakan dalam hidupku. Mari kita mau terima berkat pengurapan yang dari Tuhan. Saudara, kita mau tundukkan kepala. Kita mengangkat pujian Romo yang hidup memenuhi aku. Kita angkat pujian ini bukan hanya setengah-setengah, tapi kita mau sepenuh hati. Kita angkat pujian Rohmu yang hidup penuhi aku. Para imam maju ke depan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terima pengurapan yang besar dari Tuhan. Kuasanya yang besar turun atas hidup saudara. Kalau kau punya kerinduan, biar Roh Kudus mengalir memenuhi hatimu. Mari angkat kedua tanganmu, minta. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang mau terima pengurapan yang dari Tuhan Yesus. Uraba asih, uriba asih. Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hidupmu yang percaya pada Tuhan Yesus. Namun kuasanya akan dihidupkan di dalam hidupmu. Percayalah saudara. Minta dengan segenap hati. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari katakan, ku buka hati, angkat tanganmu. Ku buka hati untuk jalanmu, berserah aku riba asing. Aku minta minyakmu yang baru dari surga.
singa-singa, masalah, persoalan, menghadapi api dan menghadapi Goliat Tuhan. Karena kami percaya orang yang diurapi oleh Tuhan hidupnya berkemenangan di dalam Engkau. Kami terima itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan hampa, sebab Tuhan kami sudah menerima pengurapan. Dan kami percaya keajaiban, mujizat kami alami, kesembuhan, pemulihan kami alami, kelepasan, kelegaan kami alami, bahkan kemenangan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya hari-hari ini Bapa, kami akan menuai. Karena saat ini adalah musim kami menuai janji Tuhan, berkat Tuhan, hikmat Tuhan, bahkan urapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap umat-Mu diberkati oleh Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih untuk apa yang sudah difirmankan. Biarlah itu menjadi satu teguran buat kita supaya kita boleh lebih berserah dan kita percaya ya berkat Tuhan, urapan Tuhan terjadi. Sebentar kita akan memberi persembahan. Terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita supaya apa yang kita beri itu menjadi satu berkat bagi pekerjaan kita, usaha kita. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami percaya kami sudah menerima urapan baru daripada Tuhan. Seperti Daud yang sudah Engkau urapi dengan luar biasa Tuhan. Biar itu terjadi di dalam hidup kami, di dalam apapun langkah hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan kasih dan sukacita Tuhan. Sebab apa yang kami beri boleh mendatangkan berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau persembahkan apa yang kami boleh beri kepada Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk peluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan tambah hari. Jadi cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, sungguh-sungguh ku percaya, tambah hari, tambah
berkat yang berlimpah. Amin. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Seperti biasa. Setiap hari ada doa Minggu di depan sekretariat. ada tamu minggu depan. Oh ya. Dari mana? Bu? Dari Bogor. Siapa Pak? Pak Gustaf. Pak Gustaf. Oke. Setiap hari ada doa di sekretariat mulai jam 18.30. Hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 1. Dan seperti biasa hari Minggu juga ada kebaktian di tempat ini dilayani oleh tamu dari Bogor, Bapak Pendeta Gustaf. Mungkin ada pengumuman lain, Bu? Kalau tidak ada pengumuman, saya nanti persilakan Pak Silas untuk berdoa syafaat. Saudara-saudara mau menerima berkat double portion nggak? Amin. Bayar harga. Jadi kita harus bayar harga. Jadi disuruh Tuhan apa? Ikut jalan. Jangan kita mau terima berkat aja. Siap diri untuk dicaci maki, dikatakan sesat. Siap diri. Itu harga paling mahal. Karena saya pernah alami. Dikatain sesat. Terima kasih banyak. Kita tutup kepala. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaktian pada malam hari ini. Tanpa Bapa kami tidak bisa berjalan sendiri, Bapa. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu, Bapa, yang menyertai kami hari ini. Berkat yang Bapa berikan hari ini juga, Bapa. Kesehatan juga. Kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada Bapa di surga. Terima kasih juga Bapak. Berkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan, pulangkan dan balaskan kepada mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, belalang pelahap tidak akan memakan karena kami ditutup oleh darah Yesus Kristus. Bentar lagi mereka akan pulang Bapak, sertai mereka Bapak. Kami minta Bapak malaikat-Mu menyertai mereka yang membawa kendaraan. Malaikat-Mu menyertai mereka di depan, belakang, samping, kiri, kanan. Juga di rumah-rumah mereka, malaikat-Mu yang menyertai mereka Bapak. Setiap serangan iblis kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk pemerintahan kota Sukabumi ke dalam tangan Bapa di surga. Bungkus pemerintahan ini dengan darah Yesus Kristus. Berikanlah mereka roh akan takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa juga untuk negara dan bangsa Indonesia Bapak. Bapak menyertai bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote Bapak. Curahkan Roh Kudus atas bangsa ini Bapak. Api Roh Kudus mulai membakar bangsa ini Bapak. Dari timur, barat, utara, selatan Bapak. Supaya jiwa-jiwa datang berduyun-duyun dan bertekuk-lutut dan menyaku Yesus sebagai Raja di atas segala Raja Bapak. Terima kasih banyak. Berkati juga bangsa Indonesia ini, ekonominya Bapak. Mulai dari air, tanah, Bapak berkati bangsa Indonesia ini Bapak. Bangsa ini adalah di hadapan hadirat-Mu Bapak. Bangsa yang selalu memuji dan menyembah-Mu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ampunilah juga bangsa ini Bapak. Dari noda-noda dosa penyembahan berhala Bapak. Kami minta ampun Bapak. Terima kasih banyak atas cinta kasih-Mu Bapak. Mari jemaat arahkan tangan semua ke gembala kami. Tuhan Yesus menyertai ibu dan keluarganya. Tuhan Yesus yang memelihara mereka. Berkat-berkat mengalir di keluarga ini Bapak. Dimanapun mereka pergi menginjil Bapak, Tuhan Yesus menyertai mereka Bapak. Anak cucu mereka tidak akan berminta-minta karena Tuhan Yesus yang menjamin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan. Kalau saudara punya masalah, sakit dimanapun saudara bisa berkata Tuhan Yesus baik, terima kasih.
Peganglah di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit di dalam tubuh mereka, darah Yesus yang menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Tuhan Yesus ulurkan tangan Bapa kepada mereka yang sakit. Darah Yesus yang menetralkan darah mereka, karena DNA anak-anakmu adalah DNA Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari Bapa di surga. Yesus, Nakira yang masakira Yesus. Gloria Rabaya Rabas, Bernirana kirana masikira. Inamaya Rabas. Mayikuna yaramaya rayrono. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, Ina makatara yasuka nakira. saya mengajak saudara Yara yikira masukara untuk terus hidup di dalam penyembahan. Ayya namaya nakira Karena di dalam hadirat Ureana rayarana. engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ariri megara yana kirana. Penyembahan, Unina pujian, rayarana. akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yakini saravata cini nakarata tarasi Uri karata. asik ini. Mureke nakaya karata sama kira Mari anak-anak karata. Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Yeni mare surya kana karavata Terimalah sakaravata berkat sa. dari Allah Bapa Surgawi Unikana kinu yoyo kaya yang masira Tuhan nakarata. curahkan pada malam hari ini. Ere mesiri karavata sama si Tuhan karata. memberkati engkau. Murinya kanari oramata Tuhan tarasi menyertai engkau. Kinuro yesira maragi raya Tuhan rakurabata. Yesus menudungi engkau, Beri kena kurya bahkan kabata. melindungi engkau Arkenero yesura batara ya norora. kemanapun kakimu melangkah dan berjalan. Indiri yera maru ya nakurana. Percayalah ada kuasa Tuhan Yesus Hari mukurna maturi yang sabatarata. menyertai engkau hari ini Mikaraki turut dan nata seterusnya. paratasa. Yuhukana kihiru nahukana Tuhan batas. memberkati engkau. Ini ya arara kurnuro. Bahkan Tuhan katakan, Inaki na anama ayurna natura. bagi anak-anak Tuhan yang selalu beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, Ini roka tara mesiri kuradu sirena. dengar baik-baik janji Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Nekunare nunona hatara waturo Seperti sireka. firman Tuhan katakan, carilah maka engkau akan mendapat. Mekia tuna bukana tu kurata. Mintalah maka Tuhan akan memberi. Ini ro samenere kere yesuna maroto. Maka akan dibukakan bagimu. Makurit panatura Hari tapasaran. ini pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Yesus. Sanere kuritisano kurapatasana. Tuhan yang memberkati engkau dan keluarga. Irana lihara tahra sukratusa. Percayalah janji Tuhan, iya dan amin. Yahune ahala huti Engkau sianaku. akan mengalami janji Tuhan. Lekaraya siniri kuramatasan. Kemuliaan Tuhan akan jadi nyata dalam hidup. Tiba kana kurita patara sukuru. Sebab Tuhan yang memberkati engkau. Inaku anare matasana Mari kuru. naikkan syukurmu, terima kasihmu pada Bapa di surga. Miaha alala fal. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Beriha alhalava sikiri rolaru. Ketika engkau menerima kuasa yang dari surga, Eloham mahi otoritas turusana. yang dari surga, Lekine tiriti sini karutu. engkau boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Miha ahune ukuna tosu. Irema asik ini lain. Mokine tarata mokurtar tarasu. Sebab Tuhan telah mengurapi engkau. Iyano Elohim maha. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu cucumu diberkati Tuhan.
Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah curahkan malam hari ini. Mari buka hatimu, terimalah di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan perintahkan beribu-ribu tentara malaikat surgawi untuk menudungi engkau, melindungi engkau, memagari engkau, bahkan menjaga segenap hidupmu. Dan saya percaya di mana damai dan sukacita Allah melimpah dalam hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati aku. Limpah, limpah, limpah di dalam nama Yesus. Perluas daerah ekonomi kami, pelayanan kami. Aku percaya Bapa di dalam nama Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai setiap kami umatmu di tempat ini. Penabur benih diberkati Tuhan dengan limpah-limpah. Damai, sukacita, sejahtera Tuhan beri dalam hidup kami. Anak Tuhan yang sudah memilih menyelamatkan dan mengurangi dosa. Terima kasih sehingga kesakitan tidak menimpa kami, kecemasan tidak menimpa aku. Secara kasih, sebab aku punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan sehingga ketakutan tidak menimpa aku ya Tuhan. Amin.